Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, dan kita bermuajah kembali nih dalam acara NBA Ngabuburit bareng Angkatan 22 Darun Najah. Oke, yang mana pada hari ini tanggal 19 Ramadan ya, 1441 Hijriah. Ini bertepatan dengan tanggal berapa ini? 12 Mei ya, 2020. Kita sudah memasuki sesi yang ke-19. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan pertemuan kita ini di majelis ilmu ini menjelang buka puasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman sekalian, sore ini kita kedatangan pembicara dari Bogor ya, yaitu teman kita Ustadz Zulfikri Basori El Hasan. Ini biasanya aneh manggilnya Coach Zul gitu ya. Ini alumni kita Pondok Pesantren Darun Najah Angkatan 22. Oke, sedikit profil tentang narasumber kita ini. Beliau ini mondok 3 tahun ya di Darun Najah, kemudian melanjutkan ke SMA 86, selanjutnya kuliah di UNAS, Universitas Nasional ya. Ini mengambil jurusan FISIP, Hubungan Internasional. Ini narasumber ini aktif juga ya, waktu masih kuliah ini bermain sebagai pemain ya di Liga Antar Mahasiswa ya. Sempat juga beberapa kali ketemu dengan beliau ini di Liga Antar Mahasiswa. Ya, walaupun beliau di Liga Utama, saya di divisi utama, saya di divisi 1. Ya, tapi kita bermain di stadion yang sama gitu, Brojonegoro. Sempat juga ketemu dengan beberapa kawan-kawan yang lain seangkatan gitu. Seperti Ali Rahman gitu ya, ada juga almarhum Eka ya. Itu sempat juga beberapa ketemu. Semoga Allah melapangkan kuburnya ya pada almarhum Eka. Amin. Oke, setelah lulus sambil melatih bola ini narasumber kita ngajar di ACS Internasional Jakarta. Ini ACS ini Anglo China School ya, Ustaz Jule? Betul. Itu ya, itu dulunya kalau nggak salah Sekolah Tiara Bangsa ya? Iya, betul. STB itu ya? Betul. Oh, gitu ya. Oh. Oke, kita lanjut. Narasumber kita ini tahun 2010 mendirikan sekolah sepak bola ASTAM, Akademi Sepak Bola Tangsel Muda. Itu yang School Indonesia ya, masalah ya. Setelah tahun 2010 ini, narasumber kita mengikuti kursus kepelatihan sepak bola di Kinabalu, Sabah, Malaysia. Luar biasa. Untuk ngambil lisensi C kepelatihan AFC gitu ya. Itu kalau dalam kepelatihan itu ada semacam SIM gitu untuk melatih ya. Dia harus mengambil SIM untuk dapat melatih. Nah, ini ngambil di Sabah Malaysia, SIM C-nya diambil di Malaysia gitu. Kemudian tahun 2018 melanjutkan kepelatihan sepak bolanya di Indonesia, ngambil lisensi B. Ini yang tadinya lisensi C di-upgrade ke lisensi B gitu. Jadi dari SIM C gitu di-upgrade ke SIM B gitu. Ya kayak roda 2 ke roda 4 gitu ya. Ya, kira-kira begitu. Oke, teman-teman sekalian. Pada hari ini kita akan sharing ya dari narasumber kita, Coach Zulfikri Basori, terkait dengan olahraga dalam perspektif Islam. Kiat berolahraga di bulan Ramadan dan pandemi COVID-19. Oke, seperti yang kita ketahui ya, dalam masa pandemi ini banyak sekali ya kegiatan atau event yang diliburkan gitu, sekolah diliburkan, UN di cancel gitu ya. Bahkan banyak event-event olahraga gitu yang ditunda gitu, seperti liga-liga dunia ya, Liga Inggris, Liga Italia gitu, Liga Indonesia. Mungkin banyak yang kangen ya untuk nonton kembali liga-liga tersebut ya. Ada juga MotoGP gitu ya, Formula One dan sebagainya, itu banyak yang ditunda gitu. Bahkan ada event besar ya, Tokyo Olympic 2020 itu ditunda gitu. Itu nggak tahu sampai kapan tuh. Katanya sih tahun depan gitu. Nggak tahu juga tuh. Entahlah, gue juga bingung tuh. Oke, nah nanti kita akan sharing, mendengarkan Ustadz Zulfikri Basori dalam pandangan Islam itu olahraga
berolahraga itu suka gitu ya. Terus bagaimana kiat-kiat berolahraga di bulan Ramadan dan kiat-kiat berolahraga di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai, kita akan mendengarkan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Kiai Haji Ahmad Rojali. Kepada Ustadz Kiai Haji Ahmad Rojali, falyatafaddal mashkuran. Ya, lupa dihidupin, sorry. Ya, terima kasih host yang luar biasa, Coach Pai dan Coach Zulfikri dan teman-teman semua yang sudah hadir. Sebelum kita mengaminkan apa yang sudah disebutkan, banyak event-event yang luar biasa oleh Coach kita barusan, host kita yang luar biasa. Mari sama-sama kita minta kepada Allah dengan membacakan bagian dari apa yang pernah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة Ulaika humul kafaratul fajara. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqal rasulul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan pembacaan kalam ilahi tadi hati-hati kita ya menjadi tenang kembali ya, dan kita senantiasa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang saat ini sedang melanda negeri kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Amin amin rabbal alamin. Oke, teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang masih bernafas, kita akan mendengarkan penjelasan materi atau kita sebut aja sharing session ya dari kita Zulfikri Basori terkait dengan olahraga dalam perspektif Islam gitu ya. Bagaimana kiat-kiat berolahraga di bulan Ramadan dan juga kiat-kiat berolahraga dalam masa pandemi COVID-19 ini. Untuk itu saya persilakan kepada Coach Zulfikri Basori yang akan menyampaikan materinya kurang sekitar 15 menit ya. Kurang lebih ya. Selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab, bisa lewat chatting, bisa juga lewat suara, dan kita akan melanjutkan pada sharing. Siapa tahu ada yang ingin menyampaikan produk gitu atau kuis gitu ya. Kemarin kan ada kuis gitu. Dan kemudian doa, selanjutnya kita lanjutkan dengan penutup. Kepada Ustaz Zulfikri Basori, falyatafaddal mashkuran. Ya, syukran akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang di NBA yang ke-19 aneh dapat kesempatan untuk sharing ya, sharing sama-sama rekan-rekan dari alumni Darun Najah 22, dan mudah-mudahan ada juga dari luar yang bisa ikut bergabung.
Jadi Gitu. materinya adalah kiat berolahraga di bulan Ramadan dan pandemi COVID-19. Jadi aneh sambil Ini dengerin dulu materinya, nanti nggak bisa. ada slideshow Nggak bisa sedikit gua ya, harus fokus. slideshow sedikit. Jadi kita coba ulas ya, jadi seadanya saja. Ini jadi kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita bahas definisi dari olahraga. Jadi aneh ambil olahraga itu ada dua definisi yang sebenarnya ada banyak definisi, tapi ini dua yang paling umum ya. Yang pertama kita lihat olahraga itu aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya secara jasmani tetapi juga secara rohani. Jadi contohnya catur untuk rohani itu pendapat dari Wikipedia Indonesia. Sedangkan Dewan Olahraga Eropa mendefinisikan olahraga itu sebagai aktivitas spontan yang dilakukan secara bebas dengan mencari waktu luang untuk pergerakan tubuh demi menjaga kesehatan jasmani dan rohani tiap manusia. Jadi yang nantinya tubuh akan terasa ringan dan fresh dengan bantuan suplai oksigen menuju otak tidak terhambat. Jadi yang kedua tadi adalah definisi olahraga menurut Dewan Olahraga Eropa. Terus kemudian tujuan olahraga itu apa? Jadi yang pertama kita jangan lupa bahwa tujuan olahraga itu adalah untuk ibadah. Jadi sesuai dengan firman Allah bahwa Allah tidak menciptakan manusia dan jin itu selain untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita untuk olahraga itu kita niatkan untuk ibadah. Insya Allah kalau kita niatkan untuk ibadah semuanya menjadi berkah. Jadi tujuan yang kedua adalah untuk apa? Untuk menjaga badan kita supaya sehat. Jadi dengan olahraga kita tahu sendiri bahwa kita dapat memiliki badan yang sehat. Kemudian yang terakhir adalah untuk menjadi mahir. Jadi untuk olahraga, untuk menjadi mahir ini nanti ujungnya kita akan bisa menjadi profesional. Jadi profesional ini saya ambilkan contoh, ada salah satu atlet muslim, alhamdulillah ya, dia menjadi atlet muslim yang sangat dikagumi, tidak saja di klub Liverpool, tapi juga saya rasa anak-anak muda muslim di dunia juga mengidolakan beliau, yaitu Muhammad Salah. Jadi beliau selalu tidak lupa untuk membaca Quran setiap perjalanan. Kita lihat ada fotonya di presentasi saya, dia selalu membawa Quran ketika dia di AS Roma. Dan ketika dia mencetak gol pun dia tidak lupa untuk sujud syukur. Jadi kita kembali lagi bahwa niat dari Muhammad Salah adalah untuk beribadah. Kemudian ada lagi contoh-contoh lainnya, yaitu seperti Mesut Ozil di klub Arsenal. Jadi walaupun dia berkebangsaan Jerman, tapi dia aslinya keturunan dari Turki dan seorang Muslim. Dan ada juga Sadio Mane yang asli Senegal. Jadi kebetulan saya memang kecimpung di olahraga sepak bola, saya jadi ambil contoh-contohnya adalah para pesepak bola Muslim. Kebetulan pesepak bola Muslim ini mereka adalah pesepak bola yang sukses, penghasilannya besar, sehingga mereka bisa bersumbangsi untuk negaranya, bahkan untuk agamanya. Jadi kita lihat Mesut Ozil, kalau bisa di search di website, dia baru saja menyumbang sejumlah uang untuk umat muslim di Turki, dan juga Sadio Mane juga menyumbang sejumlah uang untuk membangun sekolahan di negara asalnya di Senegal, dan juga dia baru saja menyumbang sebesar 700 sekian juta untuk penanggulangan coronavirus di Senegal. Oke, kemudian dalam Islam itu adab-adab olahraga itu seperti apa? Jadi untuk berolahraga yang harus kita ketahui dan indahkan agar olahraga yang kita lakukan itu bermanfaat, bermakna, dan berpahala. Yang pertama ya tadi kita niatkan untuk ibadah. Terus kemudian kita harus menutup badan dan tidak memperlihatkan aurat. Terus yang ketiga, hendaknya olahraga itu tidak menyibukkan sehingga lalai terhadap kewajiban kita kepada Allah. Jadi tidak melupakan waktu sholat dan lainnya. Dan kemudian kita tidak boleh menyerupai orang-orang kafir
ketika berolahraga. Yang kelima yaitu kita harus menjaga etika Islam, dan yang terakhir kita harus tahu caranya seperti apa, teknis operasionalnya. Oke, kemudian kita menuju ke prinsip dan manfaat dari olahraga. Jadi dalam olahraga itu dikenal dengan prinsip, ada namanya BBTT, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur. Jadi sejak dini hingga usia lanjut, olahraga itu dianjurkan minimal 30 menit. Jadi 30 menit itu olahraga minimal ya durasinya. Jadi menggunakan perlengkapan olahraga yang sesuai, dilakukan secara bertahap mulai dari pemanasan 5-10 menit, diikuti dengan pendinginan di akhirnya itu 5 menit. Kenapa kita perlu untuk lakukan pemanasan? Karena olahraga itu membutuhkan tempo yang tinggi. Jadi kita butuh kerja badan kita, suhu badan kita, detak jantung kita bisa mengikuti tempo yang tinggi dalam olahraga tersebut. Kenapa penting pemanasan? Yaitu, jadi banyak kasus-kasus yang terjadi dalam olahraga yang fatal biasanya karena kurangnya pemanasan. Ya, jadi bisa itu cedera atau bahkan yang sangat fatal bisa serangan jantung, itu karena minimnya pemanasan. Jadi itu tadi B, baik dalam prinsip olahraga. Kemudian yang kedua adalah benar. Jadi kita harus pilih olahraga yang benar-benar kita gemari, yang aman, yang mudah, yang sesuai dengan fisik dan gerak yang kita lakukan. Jadi kalau kita, misalnya kita di Indonesia, ya kita familiar misalnya bulu tangkis, ya sepak bola. Ya jangan kita di Indonesia kita coba main olahraga di negara-negara musim dingin, ski itu butuh ekstra. Jadi kita harus bisa pilih olahraga yang benar sesuai dengan kemampuan kita. Ya, terus kemudian yang ketiga adalah huruf T, yaitu terukur. Nah, jadi tadi ya seperti saya bilang di awal, ya jadi kita penting pemanasan, ya ini kita harus lakukan pengukuran dengan nadi setiap akhir pelatihan. Jadi kalau denyut nadi itu misalnya normalnya itu 80-120. Jadi kalau sampai bisa lebih dari 150 itu lebih baik kita stop karena sudah tidak normal, terlalu tinggi, bahaya. Jadi tujuannya yaitu terukur, tujuannya untuk menilai apakah target denyut nadi kita tercapai atau tidak. Jadi capek, lelah atau tidak ya. Dan kemudian yang terakhir adalah teratur. Jadi untuk mencapai hasil optimal, olahraga itu harus dilakukan secara teratur, rutin, minimal 3 kali seminggu. Jadi ini adalah prinsip dari olahraga, yaitu baik, benar, terukur, dan teratur atau disingkat dengan BBTT. Kemudian manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh. Apa saja manfaat dari olahraga itu? Oke, yang pertama adalah tentunya kita bisa menambah daya tahan tubuh. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa olahragawan itu biasanya sehat ya. Terus kemudian yang kedua, kita bisa mengurangi stres. Jadi kalau memang pekerjaan kita cukup melelahkan atau cukup penat, ya kita bisa lakukan selingan di akhir pekan atau waktu-waktu kosong dengan olahraga, insya Allah bisa mengurangi stres. Kemudian yang ketiga adalah mencegah serangan penyakit. Ya tentunya dengan berolahraga antibodi kita jadi daya tahan tubuh menambah, ini mencegah serangan-serangan penyakit. Terus kemudian yang keempat adalah menghambat penuaan. Ya karena dengan berolahraga sel-sel kita regeneratif, jadi otomatis bisa menghambat penuaan. Kemudian yang kelima tentunya tidur jadi lebih nyenyak. Jadi kalau lelah itu biasanya kita tidur jadi lebih nyenyak. Jadi karena kondisi badan lelah, dan di situ ketika kita istirahat, sel-sel atau di badan kita itu meregenerasi. Jadi tidur kita menjadi lebih nyenyak. Kemudian yang terakhir, yang keenam, yaitu meningkatkan kemampuan otak. Nah, ini yang menarik nih. Ya, makanya saya tambahkan lagi. Jadi manfaat olahraga untuk kesehatan otak itu tentunya meningkatkan daya ingat, ya,
menurunkan stres, mencegah demensia. Jadi olahraga yang disarankan, direkomendasikan untuk dapat meningkatkan kesehatan otak itu yaitu berlari, bersepeda, atau berjalan santai. Terus kemudian kita menuju ke topik utama yaitu kiat berolahraga di bulan Ramadan dan pandemi COVID-19. Jadi di bulan Ramadan ini ada 3 waktu yang ideal untuk kita bisa melakukan olahraga. Yaitu yang pertama, yang paling ideal adalah kita olahraga sebelum berbuka puasa. Ya, jadi sebelum berbuka puasa bisa kita lakukan 30 sampai 45 menit berolahraga. Jadi terus kemudian yang kedua, bisa juga kita lakukan olahraga itu setelah berbuka puasa. Setelah berbuka puasa kita bisa lakukan olahraga antara 60 sampai 120 menit olahraga. Kemudian yang terakhir yaitu olahraga setelah sahur. Olahraga setelah sahur ini idealnya maksimalnya adalah 30 menit supaya tidak menguras terlalu banyak tenaga kita sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sepanjang hari sampai waktu berbuka. Jadi untuk berolahraga itu kita harus imbangi dengan asupan gizi yang seimbang. Jadi untuk menjaga tubuh tetap fit, jadi beberapa makanan yang harus kita perhatikan yang terutama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini bisa dari nasi, dari kentang, dari umbi-umbian ya. Jadi ini yang membuat perut kita kenyangnya lebih lama dan punya energi dan tidak lemas saat beraktivitas fisik. Dan jangan lupa untuk jaga cairan tubuh dari dehidrasi dengan cara minum minimal itu 8 gelas dalam satu harinya. Itu bisa kita cicil, mungkin 3 gelas ketika sahur, 3 gelas ketika berbuka, dan 2 gelas mungkin malam setelah tarawih atau jadi 8 gelas minimal untuk ideal supaya tubuh kita tidak mengalami dehidrasi. Kemudian kita tahu bahwa sekarang kita mengalami kondisi pandemi COVID-19 ya. Jadi coronavirus tidak hanya di Indonesia saja tapi juga melanda seluruh dunia. Jadi aktivitas-aktivitas termasuk olahraga pun yang sifatnya mengundang massa besar itu akhirnya ditangguhkan. Jadi bagaimana caranya kita berolahraga di masa COVID-19 ini? Jadi yang pertama, kita tahu yang paling rentan untuk COVID-19 sudah dibahas sebelumnya, yaitu orang-orang yang usia lanjut. Karena apa? Karena biasanya orang-orang usia lanjut ini rentan terhadap penyakit-penyakit. Dan juga mungkin orang-orang yang sudah punya penyakit bawaan. Jadi COVID-19 ini ya memang sangat rentan ya terhadap orang tua yang punya diabetes, hipertensi. Jadi aktivitas untuk orang-orang tersebut ini jangan terlalu tinggi. Jadi harus lakukan olahraga dengan intensitas yang sedang atau ringan ya. Jadi untuk yang kayak kita yang usia muda, jadi direkomendasikan olahraga seperti apa sih di masa COVID-19 ini? Jadi olahraga yang intensitasnya sedang. Jadi parameter untuk menentukan bahwa olahraga intensitas sedang itu, jadi kita masih bisa berbicara ketika kita lelah. Jadi kita capek gitu, terengah-engah, tapi kita masih bisa berbicara. Itu adalah parameter untuk olahraga intensitas sedang. Terus kemudian yang lainnya, walaupun kita tidak bisa keluar bersosialisasi, tapi tetap kita masih bisa lakukan aktivitas olahraga di rumah, yaitu yang olahraga yang sifatnya individual. Ya kita bisa latihan aerobik, terus kita bisa latihan anaerobik ya. Kalau aerobik itu ya senam, ya gimnastik ya. Terus kemudian yang anaerobik itu kita bisa latihan beban. Ya, latihan beban, latihan kekuatan otot atau latihan kelenturan. Jadi 2 jenis latihan fisik itu bisa dilakukan di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi untuk berolahraga kita
lihat materinya banyak di YouTube ya, di YouTube bagaimana melakukan olahraga senam, terus olahraga untuk otot kita. Dan jangan lupa semua itu harus kita lakukan kalau misalnya kita ada rekan atau teman atau siapapun harus harus dengan ketentuan physical distancing ya, karena kita tidak tahu bahwa rekan berolahraga kita itu carrier atau tidak. Jadi mungkin dari saya cukup sekian, singkat ya, sangat singkat sekali. Jadi mungkin ada pertanyaan atau sharing sama-sama atau masih banyak kekurangan yang saya bicarakan tadi dalam sharing bisa diajukan dalam sharing tanya jawab berikut ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustadz Zulfikri Basori yang telah menyampaikan materinya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab ya. Bisa melalui langsung voice atau lewat chatting ya. Di sini ada chatting beberapa yang udah masuk. Coba kita cek dulu ada pertanyaan enggak ini. Alhamdulillah, saya masih bersepeda kurang lebih 1 jaman, dapat kurang lebih 25-30 km di bulan Ramadan. Dan sudah saya rasakan manfaatnya. Afwan Ustadz. Ini gimana nih Ustadz? Zulfikri, ini ada dari Ustadz Irfan Suhada ini. Kalau bersepeda itu di bulan Ramadan itu kira-kira bagus nggak ini 25-30 km nih? Atau memang dia sih udah merasakan sendiri sih manfaatnya. Jadi gimana nih Ustaz? Ya, yang bisa ngukur sebenarnya ya diri sendiri ya. Jadi tadi seperti saya bilang, jadi si kalau pesepeda itu ya. ya, jadi kalau memang di hari biasa dia bisa sekian, ya saya rasa kalau di bulan Ramadan ya mungkin agak dikurangi sedikit ya. Jadi supaya kita bisa simpan energi kita buat aktivitas yang lain gitu. Jadi kalau memang dilakukannya pas ngabuburit ya bagus. Jadi kita bisa sambil mengisi waktu jadinya sambil nunggu buka puasa. Oh ya. Tadi jawabannya ya dari Ustadz kita. Ada lagi pertanyaan nih dari Alim. Nanya coach, olahraga apa yang efektif untuk mengurangi atau menghilangkan kesemutan? Wah, ini Kesemutan. kesemutan jangan iya. Kalau kesemutan itu biasanya peredaran darahnya nggak lancar ya. Jadi peredaran darah nggak lancar bisa ada kaitannya juga dengan dehidrasi, mungkin kurang minum. Ya kenapa kurang minum? Jadi ya. akhirnya kadar oksigen di darah kita kurang, darah kita juga jadi kental. Nah itu yang biasanya jadinya kesemutan. Jadi mungkin dicoba itu dulu, badan kita rehidrasinya cukup. Nah itu coba dengan latihan yang sama, misalnya untuk olahraga di awal itu adalah stretching ya, senam dulu. Jadi kalau misalnya biasanya kesemutan, misalnya melakukan duduk sila tuh yang biasa sering kesemutan, itu mungkin kita kurang dehidrasi gitu. Kita dehidrasi, kurang cairan di tubuh kita. Jadi kita bisa sikapi dengan minum air putih yang banyak dan juga jangan lupa konsumsi antioksidan. Jadi ada di buah-buahan. Jadi itu yang melancarkan peredaran darah kita. Jadi sehingga kesemutan itu bisa berkurang. Jadi awalnya dari situ dulu. Baru setelah itu dicoba untuk melakukan olahraga. Insya Allah pasti kesemutannya akan berguna. Ya Allah. Oke. Ya, Ustaz Alim banyak minum air putih sama makan buah ya. Jangan pakai itu kalau ada jok ini kesemutan kakinya pakai kapur barus gitu. Jadi dikelilingin kakinya pakai kapur barus jadi semut nggak datang gitu. Itu jok aja ya. Begini dari Ustadz Irfan Suhada lagi ya. One back question. Ustadz, amankah berolahraga di malam hari? Dulu sering nih main futsal malam. Kini off dulu karena pandemi mungkin off ya. Saya juga sering main futsal malam nih. Gimana nih Ustadz? Apa bagus nih main futsal malam? Ya, kalau olahraga itu bagus, tapi yang pertama
harus kita lakukan secara rutin. Jadi kalau memang biasanya kita tidur jam 10 kita main futsal, jadi nggak bagus tuh. Itu yang bikin banyak kejadian ya. Jadi olahraga itu bagus ketika kita lakukan secara rutin. Jadi kalau memang malam itu idealnya maksimal itu kita berolahraga sampai jam 9. Nah, jadi jam 9 ke atas itu memang tubuh kita butuh istirahat. Karena sudah kita lakukan aktivitas seharian penuh, jadi 9 ke atas sudah kurang ideal. Selain itu juga memang badan kita sudah lelah ya, sudah dari pagi sampai sore sudah melakukan aktivitas, masih kita paksakan lagi, ya akhirnya drop. Itu yang bisa bikin banyak kejadian juga, sama kayak kemarin waktu futsal antar angkatan ya. Jadi ada yang kram itu karena dipaksain itu. Dipaksain main full Udah terus. jamnya istirahat ya harusnya. Ya. Jadi itu yang terjadi. Itu bukan karena faktor umur, Coach. Ya salah satunya umur itu juga ya. itu juga. Banyak yang kram ya. Ini kita masuk lagi, ada ini Ustadz Iskandar Michael nih nanyanya ke Ustadz Nasruddin nih ya. Mau tanya dong, kalau habis sesar udah boleh olahraga? Kalau habis sesar udah boleh olahraga setelah berapa hari? Ini nanyanya ke Coach. Coach mungkin bisa jawab juga ya. Nanya ke Ustadz Dr. Nasruddin SPOG. Ada orangnya di sini. Apa Coach dulu lah, jawab lah. Habis sesar ya. Ada pengalaman gitu. Oh, kalau ya, habis sesar ya mestinya harus dicek dulu ke dokter. Kondisinya bagaimana, struktur tubuhnya ya, perutnya terutama yang ada jahitan sesar itu apakah sudah kuat, sudah bisa beraktivitas untuk olahraga atau enggak. Tetap sama halnya apa? Jadi kalau untuk pelatih misalnya, pelatih itu harus selalu berkoordinasi dengan dokter. Jadi untuk rekomendasi melakukan aktivitas fisik, kita juga butuh saran dari dokter, karena dokter juga penting dalam misalnya struktur satu tim olahraga misalnya. Terus Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya ini ada belum ya? Lanjut tadi Ustadz Yanwadi Syukur nih ada pertanyaan nih. Godzul, untuk kasus Ashraf, suaminya BCL, itu masalahnya karena terlalu berlebihan olahraga atau bagaimana? Ya wallahu a'lam ya, kalau namanya ajal ya, namanya ajal itu memang hanya Allah yang tahu, tapi balik lagi kita sebagai manusia juga banyak penelitian kenapa olahragawan itu ada beberapa yang terkena serangan jantung padahal mereka olahragawan. Ya, jadi biasanya yang pertama adalah faktor genetik. Ya, faktor genetik. Jadi ada unsur bawaan ya. Jadi terus yang kedua ya itu tadi mungkin karena berlebihan atau mungkin pemanasannya kurang ya kan. Jadi bukan kasus Ashraf aja, dulu ada Haji Masaid. Haji Masaid itu aktor ya, dia meninggal kena serangan jantung ketika main bola. Ya, jadi kenapa bisa begitu ya? Pemanasannya kurang. Jadi kita penting pemanasan itu ya untuk apa? Untuk menyesuaikan suhu badan kita dan juga detak jantung kita ke dalam tempo olahraga yang cepat. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk kasus Ashraf mungkin kalau itu saya nggak bisa komentar karena mungkin kalau diotopsi mungkin itu bisa lebih jelas lagi. Tapi artinya untuk berolahraga juga walaupun atlet sekalipun kita harus tahu batasan kita, jangan terlalu berlebihan juga. Kurang lebih seperti itu. Ini selanjutnya ada dari Ustadz Zaki Mutakin nih Ustadz. Ustadz, kalau cacing otot emang berat sakit atau nanti terbiasa jadi nggak sakit gitu? Maksud dia ini mungkin kalau dia lagi stretching itu sakit ototnya juga karena nggak terbiasa, apa benar gitu ya Ustadz? Apa dia ada punya kelainan nih si Ustadz Zaki nih? Iya, kalau stretchingnya dimulai usia 40 ya susah. Karena ototnya udah kaku. Nah, dengan tuh Ustadz Zaki. Jadi stretching ini kan elastis ya. Jadi bagaimana membuat tubuh kita menjadi elastis. Ya, jadi kalau nggak dibiasakan sejak dini, semakin tua manusia itu kan ototnya semakin semakin kalau istilahnya
kaku gitu ya, semakin getas istilahnya. Jadi yang paling ideal itu ya kalau mau dicoba stretching itu dari anak-anak, Ya, dari udah tua anak-anak. gitu ya. Tulangnya Ya, udah keras gitu ya. nah, jadi kalau dari anak-anak sudah terbiasa dan harus kita biasakan, ya itu akan lebih mudah lagi ke depannya. Tapi kalau memang kita mau coba stretching, ya jangan dipaksa. Pelan-pelan kalau kita sudah mulai berasa sakit, kita stop. Ya. Kita stop. Kita ulangi lagi sampai berasa sakit, stop. Sampai kita terbiasa, sampai lama-lama nanti nggak berasa sakit. Jadi memang awalnya akan terasa sakit karena kita belum terbiasa. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pemanasan itu penting ya, tapi jangan terlalu dipaksa gitu ya. Kita harus maksudnya sesuaikan dengan umur juga gitu ya. Terus dengan dulunya kalau kita nggak sering olahraga, memang begitu sih biasanya ya, coach ya. Betul, betul, betul. Nah, terus ada dari Muhammad Abdullah nih, menarik nih pertanyaannya nih coach. Olahraga apa yang bagus buat kuat di ranjang? Wow. Luar biasa nih pertanyaannya nih. Apa ya? Narasumbernya bingung. Ya semua olahraga bagus lah ya. Semua olahraga bagus, Iya. ya artinya semakin kondisi fisik kita semakin prima, ya akan berpengaruh ke aktivitas-aktivitas lainnya. Ya banyak hal ya. Jadi kalau misalnya kita rajin berolahraga juga kita bisa bekerja pun kita bisa lebih konsentrasi lagi, bisa tahan lama dalam bekerja. Jadi kalau diranjang ya itu silakan coba aja dulu. Jadi yang sebelumnya jarang olahraga, dicoba dengan olahraga rutin, ada perubahan atau enggak gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Putri ya, nanya ini. Nanya dong, olahraga yang baik buat mak-mak apa ya? Maksudnya mungkin di masa pandemi ini atau di bulan Ramadan nih, buat mak-mak ini khususnya. Buat emak-emak ya senam aerobik ya. Senam aerobik itu kita banyak source-nya di YouTube, banyak sumbernya. Itu ada yang namanya Tabata. Jadi Tabata workout. Jadi itu bisa diikutin itu. Jadi karena ada level-levelnya, ada level beginner, intermediate, ada advance. Jadi untuk awal beginner dulu, itu bisa diikutin itu. Itu tinggal butuh matras kecil ya, ruangan paling 2x2 meter, terus handphone, jadi bisa sambil ikutin, jadi interaktif jadi. Nah, gitu ya. Ya. Nah ini. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. banyak ini ya pertanyaannya nih. Iya. Ini ada Kang Nanang Mubarok nih nanya ya, coach. Banyak olahraga praktis dengan menggunakan alat-alat gym, namun juga ada obat-obat stimulus otot dan lain-lain. Bagaimana efeknya untuk kesehatan secara jangka panjang? Khususnya mungkin buat obat-obat stimulus otot ini ya. Nah, ya balik lagi kita tujuannya apa untuk olahraga, untuk stimulus otot itu untuk apa gitu kan. Jadi kalau untuk stimulus otot biasanya yang gunakan itu binaragawan ya, binaragawan. Jadi saya rasa binaragawan itu bukan olahraga yang Islami. Karena apa? Karena mempertontonkan aurat, jadi nggak ideal, bukan olahraga Islami. Ditambah lagi namanya obat-obatan itu kan pasti unsurnya kimia ya, bukan herbal, bukan alami. Jadi pasti ada efeknya untuk kesehatan jangka panjang. Kita lihat orang-orang yang badannya dulunya kekar, begitu usia tuanya seperti apa, nggak bagus dilihatnya ya, dibandingkan dengan orang yang tidak menggunakan obat-obatan stimulus otot itu. Jadi tuanya pun tetap kelihatan sehat, bugar gitu, badannya juga enak dilihat, dibandingkan dengan ya coba kita lihat di aktor-aktor film Hollywood lah, yang dulunya badannya kekar, begitu udah tua badannya ya, karena mereka itu biasanya gunakan obat-obatan. Jadi itu efeknya itu akan terlihat dari secara kasat mata ya. Belum lagi mungkin ada karena unsur-unsur kimia dalam obat-obatan tersebut mungkin ada efeknya, dan itu bisa dirasakan nanti ketika usianya udah menjelang tua. Oke ya, itu
buru ya buat ototnya kalau udah tua ya. Obat-obatan gitu ya, karena bahannya kimia gitu ya. Ini ya lagi dari Bang Samsul Hidayat nih. Ini dulu back tangguh ini, Coach. Waktu di Darun Najah ini terus ini. Assalamualaikum Mbak Kul. Mohon petunjuk serta arahan olahraga yang baik untuk membentuk karakter anak. Bagaimana gitu ya? Olahraga yang baik untuk membentuk karakter anak. Salam untuk moderator. Jadi insya Allah hampir semua olahraga itu bagus untuk membentuk karakter anak. Tetapi balik lagi kita kembalikan olahraga itu harus sesuai dengan kemampuan si anak itu sendiri. Kenapa harus dengan kemampuan si anak itu sendiri? Supaya anak itu merasa enjoy, ya merasa dia nyaman. Misalnya kita punya anak, kita paksakan untuk misalnya main bola, tapi ternyata dia nggak passionnya bukan di bola, dia lebih suka basket. Ya jadi kita arahkan yang pertama adalah kita arahkan anak ini untuk berolahraga sesuai dengan yang dia minati. Ya, terus kemudian yang kedua ketika kita tahu passion anak ini di olahraga tertentu, ya kita harus ikutkan di sekolah, misalnya sekolah olahraga tertentu. Ya, jadi pelatih, ya kita lihat faktor pelatihnya. Jadi pelatihnya bagus nggak nih sebagai coach, dia nih coach yang punya integritas atau tidak, dia coach yang bagus atau tidak. Karena apa? Karena si anak ini akan dibimbing selalu oleh pelatih tersebut dalam melaksanakan olahraga tersebut. Jadi menanamkan karakter yang bagus itu ya itu tadi. Jadi olahraga yang sesuai dengan passion anak itu, dan kedua pelatihnya juga harus bagus. Insya Allah nanti dengan olahraga yang dia lakukan dalam pertandingan, itu otomatis jiwa sportivitas, fair play itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi balik lagi, jadi kita harus bimbing anak kita sesuai dengan olahraga yang dia minati. Yang kedua juga kita harus pilih coachnya yang benar-benar yang ideal. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk narasumber kita yang telah bertanya. Ada lagi nih, ini dari Kang Nanang Mubarak. Thanks Coach, sangat appreciate dengan Coach Zul tentang tujuan olahraga adalah ibadah. Ini poin sangat penting. Syukron udah ngingetin, kata Ustadz Nanang Mubarak nih. Oke, masih ada lagi yang bertanya. Kita masih di jam 4.50 ini ya. Untuk bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Dong, aneh nanya dong. Oh. Siapa nih? Oke, ini Ustadz Ahmadi. Oke. Alhamdulillah. Ya, Haji Ahmadi. Ya. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin muda aja. Amin. Luar biasa, nggak ada yang berubah ya, muka segala macam. Atasnya, nggak tahu bawahnya. Waduh. Olahragawan deh, begitu Ustaz. Ya. Ini Coach, ini kan temanya tiap olahraga di masa pandemi kan gitu ya? Iya. Konotasinya kita lagi puasa kan gitu. Belakangan terakhir banyak teman-teman yang terus mengusulkan untuk kasus seperti ini nggak terulang, yaitu puasa di masa pandemi. Artinya jangan puasa, bahkan meminta kepada MUI untuk fatwa tidak berpuasa di masa pandemi. Gitu. Dengan alasan bahwa ya kesehatan tadi, Coach. Kalau tadi kan olahraga tuh perlu volume yang tinggi. Nah, aneh yang sampai sekarang masih berusaha jawab dan belum terjawab sebetulnya. Puasa itu kan sumutasihur, ya. Puasa itu kan jadi sehat kita. Sehat, ya. Betul nggak gitu ya? Betul. Nah, pertanyaan aneh itu sehat bagaimana? Bukan jawaban retoris, tapi faktanya sehat tuh bagaimana kalau orang puasa? Gitu. Apalagi olahraga kayak tadi tuh. 30 menit sahur, terus malam 30 menit sebelumnya 9, berarti habis tarawih ya. Itu kan artinya faktanya bahwa puasa itu sehat itu di mananya itu. Kalau Anda kan pahamnya retoris gitu. Nah, faktanya ya antum yang tahu. Gitu kan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau untuk bicara fakta, kita harus lihat penelitian ya. Kalau nggak salah, Anda dulu pernah dengar uh, umat Muslim itu dari pencernaannya itu lebih sehat dibandingkan non-Muslim. Karena apa? Karena mereka rutin dalam 1 tahun melakukan puasa. Jadi dalam puasa ini tubuh kita, terutama pencernaan kita beristirahat. Jadi istirahat dalam artian untuk detoksifikasi. Jadi itu yang penelitian, itu yang harus aneh cari lagi. Nanti coba kita bisa share nanti setelah forum ini. Ada penelitian itu yang membuktikan bahwa umat Muslim itu pencernaannya lebih sehat dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan puasa rutin selama 1 tahun. Jadi itu yang bisa dilihat yang faktor yang bikin sehat. Terus kemudian saya rasa yang meminta untuk selama pandemi ini boleh tidak berpuasa itu sangat ini ya tujuannya apa? Jadi selama puasa kita nggak ada masalah kok, nggak ada masalah. Jadi puasa tidak menurunkan antibodi kita, ya. Terus puasa juga justru malah kita dengan berpuasa kita semakin menjaga diri kita untuk melakukan hal-hal yang biasanya kita lakukan tidak di bulan puasa. Jadi artinya untuk merekomendasikan tidak berpuasa di masa pandemi itu saya nggak setuju ya, nggak setuju. Jadi justru lebih bagus pandemi ini justru semua orang berpuasa. Dengan berpuasa mereka bisa menjaga diri mereka. Jadi dari makan yang sembarangan, dari berkumpul di tempat-tempat yang tidak jelas. Jadi lebih bagus pandemi ini kita berpuasa. Jadi saya rasa malah puasa ini bisa jadi solusi menekan pandemi. Suran. Ya, Ustaz, mungkin bisa ditambah, mungkin kita ada diskusi lanjutan lagi untuk bahas ini, Kiai. Ya, direkomendasikan. Ya, ini menarik nih. Ada beberapa materi itu dikumpulkan oleh Prof. Yangkur. Kita akan buka lagi nanti setelah puasa selesai, insya Allah. Termasuk ini kayaknya. Biar sehat terus kita. Nah, ini dari Dr. Iskandar. Ya, langsung aja Ustaz, lanjut. Sepantauan saya, apakah para atlet muslim tidak berpuasa atau bagaimana? Bolehkah diganti dengan fidyah? Nah, ini mesti ahli fikih nih. Jadi ya kalau saya kebetulan kemarin selama bulan puasa, jadi kita tetap berlatih secara rutin. Cuman ya karena kita tahu semua pemain kita itu sedang melakukan puasa, jadi artinya durasinya kita kurangi, durasinya dan intensitasnya kita kurangi. Jadi nggak ada istilah namanya pemain muslim selama bulan Ramadan berlatih dia tidak puasa. Mereka tetap puasa. Bahkan di Indonesia, di negara-negara muslim yang punya liga sepak bola, Ramadan tetap ada pertandingan, tapi pertandingan itu dilaksanakan malam setelah tarawih. Jadi seperti itu. Dan mengenai boleh diganti dengan fidyah atau tidak, itu saya tidak berkewenangan untuk menjelaskan itu. Tapi kalau saya selama ini mungkin Kiai Haji Ahmad yang punya yang bisa jawab. Ya kalau sejauh yang kita tahu fidyah itu kan ada reason di situ. Ada reason, ada ilah, ada alasan yang syar'i, yang sesuai syariat, yang kemudian memang tidak ada yang lain gantinya. Artinya misalnya karena kebanyakan olahraga di akhir hilang kondisi permanen. Misalnya Pak Jul ini tiba-tiba dinyatakan oleh dokter ahli 2 orang ternyata sudah tidak bisa melatih lagi permanen. Nah itu baru fidyah. Kalau dia itu permanen. Tapi kalau kondisinya konstitusional, kita kan masih ada boleh ngambil rukhsah untuk berbuka, mengganti dan seterusnya.
Artinya ada punya ciri-ciri, ada kriteria, ada ma'air, ada konsensus, ada ukuran-ukuran yang syar'i yang memang harus ya, itu kira-kira. Tapi kalau hanya untuk kebutuhan, masih ada jalan lain, kecuali bentuknya permanen. Tadi saya bilang harus dinyatakan permanen, tidak bisa melatih dan lumpuh seumur hidup misalnya. Saya kira begitu, Coach. Alhamdulillah, ada penjelasan dok dari Kiai Ahmadi. Ada penjelasan. Uh, Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan menarik ini, Coach. hmm. Ini ada dari Iskandar Michael ya. Coach, tanya dong, ada pengaturan skor nggak? Lalu apa saja yang dilakukan untuk menjaga fair play? Terima kasih. Sebelumnya ada ini Ustadz Yanuardi tuh. Ustadz Yankur juga tanya, apa godaan terbesar bagi seorang atlet sepak bola? Jadi godaan Ya, terbesar. digabung aja dok jawabannya. Jadi kita ini dulu. Jadi saya jawab yang Ustadz Yanuardi dulu ya. Jadi godaan terbesar ya sama aja ketika seorang lelaki itu sukses itu apa ya kan? Punya uang banyak ya kan? Punya ketenaran, ya itu sama. Kembali lagi kalau memang si person ini sudah tertanam dalam dirinya nilai-nilai Islam, insya Allah dia tidak akan meninggalkan kewajiban dia sebagai seorang Muslim. Jadi seperti di awal presentasi tadi, saya gambarkan Muhammad Salah. Ya Muhammad Salah itu penghasilannya udah miliaran tiap bulan, tapi dia tidak lupa untuk selalu bawa Al-Quran, baca Quran dalam perjalanan, dan tidak lupa untuk melakukan sujud syukur ketika dia mencetak gol. Jadi uang banyak itu tidak melupakan kewajiban dia sebagai Muslim. Bahkan contoh tadi yang saya tunjukkan di presentasi juga ada Sadio Mane. Sadio Mane itu dia dengan uang sedemikian banyak dia bangun sekolah di negara asal dia di Senegal. Jadi itulah yang jadi intinya. Jadi kita sebagai orang tua, yang pertama itu kita tanamkan nilai-nilai Islam kita kepada anak-anak kita supaya tertanam dengan kuat. Jadi nantinya dia mau jadi olahragawan profesional, dia mau jadi apapun, kalau nilai-nilai Islam itu sudah tertanam, insya Allah godaan-godaan itu akan bisa dihadapi dengan dia, dengan nilai-nilai Islam yang dia miliki. Terus kemudian, pernahkah Coach Zul mengalami pengaturan skor dalam sepak bola? Ini pertanyaan dari Dr. Iskandar. Apa saja yang dilakukan untuk menjaga fair play ya? Jadi untuk pengaturan, namanya pengaturan pertandingan. Jadi ya seringkali ya, beberapa kali posisi tim saya misalnya sudah aman, terus ada tim yang menginginkan kemenangan, ya coba bernegosiasi dengan saya, tolong dong kasih menang tim saya supaya tim saya juga ikut lolos ya, dan saya tekankan karena dari integritas seorang pelatih itu penting karena kaitannya dengan reputasi dia ke depannya. Jadi kalau dari awal sudah terlibat seperti itu akan terus-terusan dan biasanya nggak akan bisa ke top level. Jadi ya kita biarkan aja pemain kita bermain, kita main dengan jujur, fair play. Jadi supaya integritas kita tetap terjaga. Jadi nilai-nilai kredibilitas kita juga tetap terjaga. Jadi kalau pengaturan skor, dan apalagi sekarang FIFA sendiri itu menghukum dengan tegas pihak-pihak yang melakukan pengaturan skor itu dengan sanksi bahkan sampai dilarang berkecimpung di sepak bola seumur hidup. Jadi tidak main-main untuk pengaturan skor ini, hukumannya juga ya kalau misalnya di dunia Islam hukum rajam itu jadi ya. Jadi kalau yang melakukan pengaturan skor bahkan bisa dihukum gantung, jadi dia tidak bisa mencari nafkah lagi di sepak bola. Jadi kurang lebih seperti itu dok. Paling ini pertanyaannya menarik nih. Pernah ditawarin berapa ribu dolar nih Pak Zul? Aneh mainnya masih rupiah, Ustaz. Dok, masih rupiah. Oh, masih rupiah. Oh, ada Akhi Lutfi nih ya. Ini juga Asafiyah. Ya, baru bergabung nih, Lutfi Burhanuddin Asafiyah.
Ya, sama-sama Oke, dokter. masih ada lagi yang bertanya? Kayaknya di chat udah habis nih ya. Soalnya kita udah masuk di jam pukul 5 nih lewat 3 nih ya. Jadi Gimana, masih ada yang bertanya? sambil kalau masih ada 1 jam ini kan masih bisa waktu untuk olahraga ringan sambil nunggu buka kan. Iya, kita bisa sebelum berbuka apa kayak ngangkat-ngangkat apa kayak barbel atau angkat gelas gitu ya. Angkat galon. Angkat galon ya. Oke, kita tutup aja ya. Udah jam 5 ini ya. Udah jam 5 lewat 3 karena masih ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah nggak ada ya. Kita tutup aja ya. Oke, terima kasih kepada Ustadz Zulfikri Basori yang telah menyampaikan materinya. Atas nama panitia, kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Zulfikri Basori yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik ya. Terus banyak sekali yang bertanya, banyak sekali yang penasaran itu bagaimana cara berolahraga yang baik gitu. Terus juga dari segi kesehatannya gitu. Kita doakan semoga Ustadz Zulfikri sehat selalu dan kita semua dimurahkan rezeki dari Allah SWT dan kemudahan-kemudahan dalam beraktivitas sesuai sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita tutup, kita akan memanjatkan doa. Semoga pertemuan kita ini mendapat ridho dari Allah SWT. Doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Kiai Haji Ahmad Rojali. Kepada Ustadz Kiai Haji Ahmad Rojali, falyatafaddal mashkuron. Syukron Coach Pai, host kita yang luar biasa. Kita bacakan Fatihah untuk saudara kita yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang manis di penantian sana bersama para anbiya wasyuhada wassalihin. Ala hadihin niyah biqil salihah wa nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا كريم يا مولانا يا معبود اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين Allahumma afi li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, sehatkanlah umat Muhammad. Ya Allah, berikanlah kemampuan untuk menuntaskan Ramadan di bawah pandemi ini untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Allahumma barik li ummati Muhammad. Ya Allah, berkahilah seluruh umat Nabi Muhammad dan seluruh manusia di jagat raya ini, Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma la tadana fi maqamin hadadan ma illa ghafarta, la hamman illa farajta, wa la dainan illa qadaita, wa la bala'an illa radatta. Ya Allah, dengan olahraga kami, pengetahuan kesehatan kami, apapun bentuknya, segala bala, taun, dan ahad Kau jauhkan dari kehidupan dan bangsa kami, Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al baladina hadihi Allah Indonesia baldatan aminah, baldatan mutmainnah, baldatan hadiah, baldatun tayyibatan wa rabbun ghafurun ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, selesaikanlah negeri kami dari pandemi. Ya Allah, jauhkanlah negeri kami dari sesuatu yang kami takuti. Ya Allah, ya Rabbana, berikanlah kami keselamatan atas segala apapun yang dilakukan, baik secara langsung maupun tidak, oleh sesuatu yang kami tidak ketahui, ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kulluhu ajiluhu wa ajiluhu wa na'udzubika minasyarri ajiluhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, demikianlah doa yang dipimpin oleh Ustadz Kiai Haji Ahmad Rojali. Mudah-mudahan dengan doa tadi ya bisa melembutkan hati kita dan menjaga kita dari wabah yang sedang melanda negeri kita ini ya. Mudah-mudahan kita segera terbebas dari wabah ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Sekali lagi atas nama panitia kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zulfikri Baswari dan Ustadz Kiai Haji Ahmad Rojali yang telah membacakan doa tadi. Oke, saya tutup. Wabil akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.